Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah sarapan belum? Baik, sudah. Berarti kalau sudah sarapan, belajarnya harus semangat. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Kita sudah tepuk semangat, berarti nanti belajarnya harus semangat. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Aditya hadir, Citra hadir, Hawa hadir, Irwan hadir. Baik, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya di sini siapa yang ingin memimpin lagu Indonesia Raya? Angkat tangannya. Ya, Mas Adit, silahkan maju. Ayo yang lain berdiri ya. Berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, baik, terima kasih Mas Adit, silahkan duduk. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa kalian semua harus menerapkan sikap disiplin dari mulai kalian bangun tidur, berangkat sekolah, kemudian juga mengerjakan tugas. Nah, dalam mengerjakan tugas kalian harus selalu dikerjakan. Jadi ketika ibu guru memberikan kalian tugas, kalian harus mengerjakan tugas tersebut. Jika kalian tidak mengerjakan tugas, itu berarti menunjukkan bahwa kalian tidak disiplin. Jadi kalian harus mengerjakan tugas, benar. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Yang keempat, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan setengah dengan percaya diri. Yang kelima, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan 1/2 atau setengah secara cermat. Yang keenam, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan pecahan setengah secara cermat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Yang delapan, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Nah, itu ya tadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Angkat tangannya. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan di rumah. Baik, sekarang buka bukunya halaman 4, yaitu tentang kebersamaan di rumah. Di situ terdapat sebuah gambar. Kira-kira itu gambar apa ya? Ya, Mas Adit? Benar, gambar keluarga Siti. Sedang apa sih mereka pada gambar itu? Sedang bersih-bersih, membersihkan halaman
Membersihkan halaman rumah. Selain membersihkan halaman rumah, kira-kira kalian di rumah ketika sedang bersama keluarga, bersama ayah, ibu, adik, kakak, kalian di rumah kegiatan apa yang kalian lakukan? Ya, Mbak Sofia? Makan bersama. Kemudian ya, Mbak Hawa? Benar sekali. Yang kemudian ada jalan-jalan bersama. Nah, itu dia ya contoh kegiatan bersama keluarga di rumah. Contoh kegiatan kebersamaan di rumah. Seperti itu ya. Selanjutnya pada halaman 5, di situ terdapat gambar Ayah, Siti dan juga Ali. Pada gambar tersebut Ayah Siti sedang mendongeng. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dongeng Ular dan Tikus pada kalian. Disimak ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar si ular tidak lagi berniat memangsanya. Di bawah dongeng, di situ ada pertanyaan. Kira-kira siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, Mas Irwan. Benar, tikus dan juga ular. Oke, baik. Sekarang buka halaman selanjutnya. Di situ terdapat gambar bahwa ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan yang sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, selanjutnya ibu ingin kalian mengenal pecahan. Di sini terdapat gambar donat. Oh ya, sebelumnya pecahan itu apa sih? Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Di sini terdapat 1 gambar donat yang utuh, kemudian dibagi menjadi 2, disebut dengan setengah. Kenapa sih bisa disebut dengan setengah? Ada yang tahu? Ya, Mbak Hawa, kenapa disebut setengah? Ya, benar, karena donat ini dibagi menjadi 2 dengan ukuran yang sama besar. Nah, bagaimana kalau untuk donat yang ini? Apakah ini juga disebut dengan setengah bagian? Tidak ya, ini bukan disebut setengah karena donat ini tidak dibagi dengan ukuran yang sama besar. Maka donat ini bukan disebut setengah, tidak bisa disebut setengah. Yang setengah itu bagaimana sih? Yang setengah itu jika ada 1 buah donat kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka 1 bagian donat dari 2 bagian donat itu disebut, barulah bisa disebut setengah. Benar, pintar-pintar ya anak ibu. Nah, pada halaman berikutnya ada 4 buah soal. Di sini yang pertama soalnya, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut, ya Mbak Sofia? Benar, setengah bagian. Kemudian yang nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah, Mas Irwan? Benar, setengah bagian.
Yang nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Pinter. Kemudian yang terakhir, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Wah, pintar-pintar semua ya. Sudah bisa ya mengenai tentang pecahan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran pola ketukan birama. Nah, pada buku kalian ada gambar bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Contoh yang pertama, pada gambar pertama ada tangan yang memukul meja. Bunyinya duk duk. Itu berarti bunyi kuat atau bunyi lemah? Baik, benar, bunyi kuat. Bagaimana kalau yang bunyi lemah? Tepukan tangan, bunyinya prok prok. Betul sekali. Selain bunyi tepukan tangan, kira-kira bunyi lemah itu ada apa lagi ya? Seperti contohnya, nah di sini ibu punya pulpen. Jika kita pukulkan ke meja seperti ini, nah itu kira-kira bunyi lemah atau bunyi kuat? Benar sekali Mbak Sofia, bunyi lemah. Sudah bisa semua ya membedakan mana yang bunyi kuat dan juga yang bunyi lemah. Sekarang ibu akan memberikan kalian LKPD. Nah, ini LKPD-nya dikerjakan di rumah. Kemudian jika ada yang belum paham, kalian bisa meminta bantuan kedua orang tua untuk mengerjakan LKPD ini. Dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Pada pertemuan berikutnya tugasnya dikumpulkan. Dikerjakan, jangan tidak dikerjakan ya. Karena jika tidak dikerjakan, maka tidak menunjukkan sikap disiplin. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pelajaran kita hari ini? Ya, Mbak Hawa. Kira-kira tadi kita sudah belajar apa saja sih? Yang pertama, tadi kita sudah mendengarkan ibu guru mendongeng. Yang kedua, tadi kita sudah mengenal pecahan. Kemudian kita juga sudah bisa membedakan mana yang bunyi lemah dan juga bunyi kuat. Sekarang berkemas. Sebelum pulang, mari kita berkemas terlebih dahulu. Sudah selesai berkemas? Sudah. Oke, sekarang sebelum kita pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.